Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal seleksi kemampuan dasar atau SKD, khususnya untuk bagian tes intelijensi umum atau TIU. Sebelumnya silahkan untuk di-subscribe dulu, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Oke, mungkin kita review sedikit bahwa TIU itu terdiri dari 3 jenis, yaitu kemampuan verbal, numerical, dan figural yang akan diujikan. Yang mana kemampuan verbal akan terdiri dari analogi, sinonim, antonim, silogisme, pengelompokan kata, dan analitis. Sementara kemampuan numerik terdiri dari kemampuan untuk berhitung, soal cerita, deret angka, dan perbandingan. Yang terakhir, figural terdiri dari analogi gambar, ketidaksesuaian, dan serial. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang analogi. Oke, di sini untuk soal berikutnya, ini adalah lanjutan dari soal sebelumnya ya, di video sebelumnya. Di sini massa itu diukur atau ukurannya dalam kilogram. Berarti kita harus mencari analogi yang sama dengan yang ada di option. Kita lihat apakah rupiah untuk ukuran untuk uang gitu. Tidak ya, karena ini adalah mata uang. Kemudian rusak, apakah ukuran untuk cacat? Tidak ya. Suhu, apakah ukurannya dalam Fahrenheit? Iya. Ya, ini tidak. Suhu bisa diukur dalam Celsius, Fahrenheit gitu ya. Kemudian Fahrenheit gitu ya. Kemudian listrik, apakah diukur dengan dinamo? Tidak. Malah apakah diukur dengan rajin? Tidak. Maka jawaban yang paling benar adalah C, yaitu suhu diukur dalam Fahrenheit. Oke, soal nomor 2. Murid ini ada di perpustakaan. Berarti yang A, wilayah ada di pulau, berarti salah. Nasabah ada di bank, maka ini benar. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah yakin, boleh untuk tidak mencek jawaban lainnya. Tapi kalau kurang yakin, silahkan untuk dicek ke jawaban atau option berikutnya. Contohnya di sini penjual, pembeli itu otomatis tidak, pengrajin, kesenian tidak, guru, murid tidak. Berarti memang benar tadi jawabannya B. Jadi kalau sudah yakin jawabannya B, maka teman-teman langsung saja pilih dan lanjut ke soal berikutnya. Kenapa? Karena kita punya soal yang banyak dan waktu yang terbatas, gitu ya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Di sini senapan dan berburu. Berarti senapan digunakan untuk berburu. Nah, berarti kita harus mencari analogi yang sama, yaitu barang yang digunakan untuk. Berarti kita lanjut yang ini, berburu untuk binatang berarti tidak, peluru untuk tajam tidak, perangkap untuk menangkap. Berarti inilah jawaban yang benar. Jadi analoginya senapan untuk berburu dan perangkap untuk menangkap. Oke, kita lanjut untuk nomor 24. Oke, kepala itu digunakan helm ya. Kalau keras digunakan kepala, salah. Rumah digunakan atap, ini mungkin ya. Rumah, makan, salah. Pilot pesawat, salah. Rumah, lantai, kemungkinan benar. Nah, tapi kita perlu lihat kepala, helm berarti yang sama-sama di atas ya. Di atas kepala ada helm, berarti yang paling pas adalah di atas rumah ada yang namanya atap ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini burung bergerak dengan cara terbang. Merah bergerak dengan merah, salah. Subur bergerak dengan makmur, salah. Air bergerak dengan berenang, salah. Ikan bergerak dengan berenang, benar. Berarti jawabannya D. Oke, kita lanjut. Kita lanjut soal nomor 26. Kalau kita dingin menggunakan selimut. Berarti kalau gunung menggunakan kabut, salah. Kalau hujan menggunakan payung, benar. Maka ini jawabannya. Kalau pantai gunakan panas, tidak. Malah menggunakan gelap, tidak. Laut menggunakan luas, tidak. Maka jawaban paling benar adalah B. Selanjutnya, busur. Busur panah. Berarti di busur biasanya ada anak panah gitu ya. Berarti busur menggunakan anak panah. Berarti pistol menggunakan belati, salah. Garis menggunakan penggaris, juga salah. Lalu senapan peluru, maka ini yang paling benar ya. Jadi kalau busur kita gunakan anak panah, kalau senapan kita gunakan peluru. Oke, nomor 28. Kendaraan di darat adalah mobil. Berarti buaya darat, salah. Ikan berenang juga salah, kucing hutan salah, air laut salah, udara
pesawat terbang. Berarti ini ya. Jadi kalau transportasi di darat kita akan gunakan mobil, transportasi di udara kita gunakan pesawat terbang. Oke, kita lanjut. Sorry. Tadi 28, sekarang kita lanjut 29. Lokomotif ya. Lokomotif itu untuk membawa kereta ya. Jadi kepalanya kereta api itu disebut lokomotif ya. Berarti kalau becak roda 3 salah, kuda untuk membawa andong-andong yang belakangnya itu ya. Berarti ini jawaban yang benar. Dokar dikendarai oleh kusir ini ya. Pasar untuk berniaga, tentara adalah pasukan. Berarti yang paling benar lokomotif itu yang membawa kereta, sementara kuda yang membawa andong. Berarti jawabannya B. Oke, selanjutnya yang dikepakkan adalah sayap ya. Yang digunakan untuk mengepakkan itu adalah sayap. Berarti yang digunakan untuk menghirup adalah oksigen, salah. Sadar kepala, salah. Hidung mancung, salah. Yang digunakan untuk menghentakkan adalah kaki. Berarti jawabannya nomor 30 itu adalah D. Oke, kita lanjut. Semoga masih bisa diikuti sampai di sana. Kalau saya terlalu cepat, teman-teman bisa mungkin pause videonya atau coba dulu menjawab sebelum dilihat pembahasan yang saya bahas. Oke, kita lanjut nomor 31. Di sini meja terbuat dari kayu gitu ya. Berarti papan terbuat dari tulis, salah. Lantai terbuat dari tanah, ya belum tentu benar. Perahu terbuat dari karet, bisa. Lampu terbuat dari minyak juga salah. Motor terbuat dari bensin, salah. Maka yang paling tepat adalah perahu terbuat dari karet. Itu analogi yang sama dengan meja yang dibuat dari kayu. Selanjutnya, salah satu bentuk obat itu adalah tablet. Seperti yang saya bilang kemarin ya, tidak harus selalu dari kiri ke kanan, bisa saja dari kanan ke kiri. Contohnya ini, salah satu bentuk obat adalah tablet. Maka salah satu bentuk batu adalah pasir, salah. Salah satu bentuk arsitek kayu adalah salah. Salah satu bentuk cincin adalah emas, salah. Salah satu bentuk olahraga basket, ya bisa. Salah satu bentuk logam koin gitu ya, ini juga kemungkinan bisa. Nah, sekarang kita harus mencari yang mana yang paling tepat. Oke, kita lihat obat tablet gitu ya. Menurut saya yang paling tepat itu adalah salah satu bentuk logam, kita bisa bentuk dia menjadi koin ya. Jawabannya E. Nomor 33. Kalau hari hujan ya akan menghasilkan air. Banjir menghasilkan hanyut, salah. Gempa menghasilkan bumi, salah. Bulan menghasilkan satelit, salah. Badai akan menghasilkan angin. Ini yang paling tepat, 33D. Sipir adalah penjaga penjara. Gelas penjaga sendok, litar penjaga air, portal penjaga pintu, guru penjaga sekolah, kiper penjaga gawang. Berarti yang paling tepat adalah kiper penjaga gawang. Oke, nomor 25. Kalau kacang ada kulitnya, kemeja ada jasnya, halaman ada tamannya, kunci ada pintunya, buku ada sampulnya, kertas ada bukunya. Mungkin paling tepat adalah D ya. Kacang itu dilapisi oleh kulit, buku itu dilapisi oleh sampul. Oke, kita lanjut. Tirai ada di jendela, spray ada di kasur. Makanya ini benar ya. Gembok ada di pagar kan tidak selalu. Dinding ada di genting, salah. Lantai ada di tikar, ya tidak selalu. Sehat semangat juga tidak. Berarti jawaban yang paling pas adalah A. Selanjutnya, kabin ada di kapal ya. Kabin itu kayak ruangan tertutup yang ada di kapal. Jadi di kapal ada kabin atau kabin ada di kapal. Kokpit ada di pesawat memang ada, tapi kokpit itu adalah ruangan khusus untuk pilotnya. Berarti kalau di sini kabin itu bukan khusus untuk nahkoda ya. Berarti ini kurang pas. Kamar adalah ada di hotel, ini bisa. Buku ada di ruas, salah. Gudang ada di bengkel, belum tentu. Meja ada di bangku. Berarti yang paling pas adalah kamar ada di hotel. Jadi kabin itu bentuknya bentuk ruangan tertutup. Berarti bisa saja itu adalah kamar di kapal ya. Oleh sebab itu jadi di sini kamar hotel. Selanjutnya, suara itu
didengar, mata itu dilihat, salah, uang itu ditabung, nggak selalu, berita itu dikabar, indah itu dilihat, benang itu dijahit. Maka paling pas adalah indah itu dilihat. Kompor akan menghasilkan api, otomatis kipas akan menghasilkan angin. Umur satuannya dalam tahun, kecepatan jam salah karena kecepatan itu adalah jam per kilometer per jam satuannya ya. Jam, detik salah, kodi, kain itu bisa ya. Biasa kalau beli kain pakaian gitu per kodi gitu kali ya. Atau kita coba lihat yang lain. Kertas, kodi kain, terbalik ya. Kalau kain kodi baru pas ya. Kalau ini kan umur dalam tahun, kalau kain dalam kodi baru pas. Berarti ini tadi tidak. Yang C, kertas dalam helai bisa, ilmu dalam nilai belum tentu. Maka jawabannya adalah D ya. Umur dalam tahun, hitungannya kertas dalam helai. 41. Air, minyak. Nah, kita tahu bahwa air dan minyak itu hal yang berlawanan. Berarti kita lihat yang saling berlawanan. Akar dengan tanah berlawanan? Tidak. Air dengan tumbuhan berlawanan? Tidak. Baik dan buruk bisa jadi. Muda tua bisa jadi. Anjing kucing bisa jadi. Ya. Berarti ada 3 kemungkinan. Tapi kita lihat lagi, air dan minyak itu adalah sesuatu yang tidak bisa bersatu ya. Maka anjing dan kucing tidak bisa bersatu. Maka paling pas jawabannya E. Oke, selanjutnya di sini bawang biasanya dihitung dalam siung. Berarti bola dalam bulat salah, butir dalam telur salah. Kalau telur butir baru pas ya, kalau ini dibalik. Pakaian, kodi. Nah, ini mungkin. Buku, lembar. Ini juga mungkin. Kain, meter juga mungkin. Berarti mungkin yang paling pas satuannya ya. Dalam satuannya bawang dalam siung. Maka ketiganya ini bisa punya opsi yang benar ya. Buku juga bisa sebenarnya dalam kodi ya, gak harus lembar. Kemudian kain gak selalu dalam meter. Mungkin jawaban yang paling pas menurut saya C. Kalau teman-teman punya opsi lain mungkin bisa ditulis di kolom komentar kenapa pilih opsi itu dan apa alasannya. Mungkin bisa untuk bahan diskusi kita bersama. Kita lanjut yang 43. Sekam dihasilkan dari padi, duri dihasilkan dari durian, salah. Semangka dihasilkan dari api, air juga salah. Arang dihasilkan dari kayu. Maka ini benar ya. Selanjutnya, basah disebabkan oleh air, terbakar disebabkan oleh api. Maka ini benar. Selanjutnya, riskan aman. Riskan itu artinya beresiko ya. Berarti ini lawannya ya. Berarti berisiko lawannya aman, risiko berbahaya salah, tanggungan hutang salah, eksak tak tentu. Eksak itu pasti ya, berarti lawannya tak tentu. Selanjutnya ular itu adalah salah satu jenis dari reptil. Meja salah satu jenis dari kursi salah, kopi adalah salah satu jenis minuman benar. Maka jawabannya yang B. Oke, soal nomor 47, barat daya, barat laut. Berarti kita harus tahu dulu ini mata angin. Kalau di sini utara, ini selatan, ini barat, ini timur ya. Sehingga yang di sini adalah timur laut, yang bawah adalah barat laut. Yang di sini berarti ini barat daya ya, barat daya. Yang di sini yang barat laut, yang di sini tenggara. Nah, barat laut, barat daya, barat laut. Berarti ini ya, barat daya, barat laut, berarti sama-sama di sebelah kiri. Maka pasangan yang mungkin adalah, kalau dibilang ini yang berlawanan, enggak juga ya, karena utara selatan, utara dengan timur, Oh, berarti ini yang dibatasi oleh satu sepertinya ya. Ini barat laut dan barat daya dibatasi oleh barat. Sementara utara dan timur dibatasi, ini utara, ini timur dibatasi oleh timur laut. Ini mungkin ya. Kalau tenggara dengan timur laut, tenggara, timur laut. Tenggara ini, timur laut juga ini. Berarti juga dibatasi oleh satu. Berarti ini kemungkinan juga. Arah mata angin mungkin harus maksudnya. Selatan, tenggara. Ini bersebelahan. Berarti ini enggak.
timur laut, selatan. Ini ada 2 yang dilewati, berarti juga enggak. Oke. Berarti ada 2 kemungkinan, utara timur dan tenggara timur laut. Tenggara timur laut. Kita lihat kalau di sini tadi barat daya, berarti yang di bawah, barat daya, barat laut. Berarti tenggara timur laut. Menurut saya lebih pas dia tenggara timur laut. Kenapa? Barat daya itu di bawah, tenggara juga di bawah. Sementara kalau utara di atas ya. Maka menurut saya lebih pas jawabannya B. Kalau teman-teman punya opsi lain, boleh ditulis juga di kolom komentar untuk kita diskusikan ya. Oke, kita lanjut soal nomor 48, slof bungkus. Biasanya kan kalau rokok itu ada 1 slof gitu ya. Dalam 1 slof itu ada beberapa bungkus gitu ya. Berarti yang paling pas drama adalah babak ya. Karena biasanya kan drama itu panjang. Jadi setiap drama itu misalnya ada 10 babak. Jadi mirip dia. Maka jawaban yang paling pas adalah A. Bangkrut rugi itu adalah hal yang sinonim ya. Boros hemat adalah yang perlawanan, tegel alas, jeruji teralis juga nggak pas. Berarti jawabannya A. Nah, sekarang ada 2 soal di sini yang saya tidak jawab. Teman-teman silahkan untuk jawab di kolom komentar ya. Roda, poros, sehingga pasangan analogi yang cocok apa? Lalu pendidikan pedagogik ya. Apa jawaban yang paling pas? Pedagogi itu adalah salah satu cabang dari ilmu pendidikan ya. Oke, berarti silahkan teman-teman tulis di kolom komentar apa jawaban yang paling benar dari 2 pertanyaan ini. Oke, semoga video ini bermanfaat, bisa dipahami. Good luck untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS ataupun P3K. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.